Di awal film, Go-hodong mengunjungi Soryun dengan maksud ingin memberitahu kepada Soryun bahwa anak angkatnya yaitu Seok-hun dan Seok-hyung terlibat dalam situasi yang buruk. Dan mereka bilang bahwa mereka berperilaku buruk seperti itu karena mereka meniru perilaku orang tuanya sendiri. Dan Go-hodong juga mengatakan bahwa mereka juga pernah melakukan penindasan, pengancaman, dan kekerasan kepada yang bernama Min Seola. Yang beritanya itu sudah menyebar dan mengakar di mana-mana. Tanpa mereka sangka ternyata Jo Dante mendengar percakapan mereka dan membuat Jo Dante merasa geram karena anaknya disalahin. Tapi dah emang salah sih. Yang kedua yaitu menyebut nama almarhum Min Seola, sehingga Jo Dante ingin permasalahan anaknya ini dibicarakan bersamanya saja. Lalu di dalam suatu ruangan, Jo Dante sedang bernegosiasi dengan Go-hodong bahwa ia minta kepada Go-hodong untuk menutupi insiden anak-anaknya di sekolah dengan memberikan 2 bongkah emas sebagai tanda damai. Dan akhirnya Go-hodong menerima tawaran tersebut dan Jo Dante pun menghapus isi rekaman kekerasan Seok-hun yang ada dalam HP tersebut. Di sisi lain, Seon Seojin, Kang Mari, dan Go-sanga dan juga saya sendiri, Jack Stephen Austin, juga dibuat gempar tak menyangka setelah mengetahui bahwasannya Yoon-hee akan menempati salah satu apartemen di penthouse. Dan terlihat mereka sangat tidak menyukai kedatangan Yoon-hee kecuali saya, yang mampu membeli salah satu kamar di penthouse akibat dari kerja kerasnya menjual properti. Kemudian Go-sang-a mengatakan bahwa penghuni di sini bukan dari sembarang orang, harus punya surat rekomendasi penduduk. Lalu dengan santainya, Yoon-hee mengatakan, "Apa yang kau maksud surat rekomendasi yang ini?" Dan karena penasaran, Seojin pun langsung merebut surat itu dari tangan Yoon-hee dan seketika matanya pun serasa seperti ingin copot setelah melihat surat izin Yoon-hee yang telah ditandatangani oleh Jo Dante. Dan keributan semakin pecah ketika Jo Dante muncul dan membenarkan bahwa dirinya lah yang memberi surat izin kepada Yoon-hee. Di sini saya juga sempat merasa aneh guys saat Jo Dante ngizinin Yoon-hee untuk tinggal di apartemen tersebut, hingga timbul pertanyaan dalam benak dan sanubari terdalam saya, kok bisa gitu loh. Ternyata ketika pertemuan lalu saat Jo Dante bernegosiasi dengan Yoon-hee mengenai apartemen Myeongdong, Yoon-hee akan menyerahkan akta rumah Myeongdong jika Jo Dante menandatangani kartu rekomendasi tersebut. Lalu, Seojin marah kepada Jo Dante karena ia tidak mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Seojin. Namun Jo Dante tidak bisa menolak itu karena ambisinya mendapatkan apartemen di Myeongdong sangatlah besar. Nah, pas di bagian ini nih, satisfying banget. Berona bikin mereka kikuk James. Saat Berona akan pulang, ya dihadang oleh Jenny dan siapa sih ini namanya, lupa aku. Ada Melvins aja lah ya. Mereka mengira bahwa Berona ingin menemui Seok-hyung. Ternyata Berona memiliki kunci elektrik yang menunjukkan bahwa Berona sebagai penghuni penthouse juga di sana, sehingga membuat mereka menganga tidak menyangka. 뭐냐? 너 또 석정네 놀러 가냐? 여긴 입주민 전용 엘리베이터거든. 문이 열렸습니다. 켜줄래? Saat sampai di rumah, Berona terlihat sangat kegirangan saat memasuki kamar barunya. Terlebih saat ia mendapat piano mewah dari si cantik Soryun. Duenanya jadi orang kaya, beli apa juga bisa, pergi kemana saja bisa. Namun, meski telah pindah ke apartemen mewah, Berona masih saja tetap mendapat cemoohan teman-temannya di SMA Seni Cheonga. Dan pada suatu hari, jepit rambut berlian milik Jenny hilang, hingga si Unang Tak Kunang-kunang yang berperan sebagai wali kelas di kelas tersebut harus melakukan pemeriksaan di kelas Berona. Saat tas Berona dicek, tanpa disangka di dalam tas Berona terdapat sebungkus rokok Magnum Filter kesukaan Mimin dan majalah BF kesukaan Mimin juga. Dancu. Hal itu lantas membuat Berona kembali mendapat hukuman dari pihak sekolah.
Dan usut punya usut, ternyata Enbiola yang telah meletakkan rokok dan majalah dewasa tersebut ke dalam tas Berona. Hal itu sengaja ia lakukan karena cemburu terhadap Berona yang mulai akrab dengan Seok-hun, yaitu pria yang disukai Enbiol. Dan di dalam episode ini juga diungkapkan bahwa dulunya Yoon Seol berpacaran dengan Yoon Hee. Namun Seo Jin juga menyukai Yoon Seol sehingga terjadilah cinta segitiga di sini. Bukan Dajjal danco. Dan Seo Jin membuat siasat agar hubungan mereka menjadi berantakan dengan cara Seo Jin menyuplai dana pendidikan kedokteran sampai Yoon Seol lulus dari Universitas Kedokteran Unpad. Dan Yoon Hee pun tahu akan hal itu sehingga mereka menjadi bertengkar dan putus. Jadi gitu guys ceritanya. Lanjut. Sementara setelah pindah ke penthouse, Yoon Hee semakin gencar menerapkan rencana balas dendam pada Seo Jin. Bahkan untuk membuat Seo Jin cemburu, Yoon Hee sengaja mendekati Yoon Seol. Yoon Hee juga mengarahkan Yoon Seol untuk mengikuti mobil Seo Jin. Mobil itu ternyata menuju sebuah villa, dan saat mengintip masuk ke dalam ruangan villa itu, Yoon Seol melihat istrinya Seo Jin tengah bermesraan dengan Jo Dante. Melihat hal itu, Yoon Seol marah dan menerobos masuk ke dalam villa dengan membawa senapan, kemudian terdengar suara ledakan pistol dan episode ke-10 pun berakhir.